Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartubi. Saya kuliah di Institut Miftahul Huda, Pamanukan. NPM saya 2425020231. Saya di sini membuat video tujuannya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga Islam. Dosen pengampu yaitu Bapak Didin Hainuddin SHI MH. Baiklah, di sini saya akan membuat video dengan judul Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Latar belakang. Hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki perjalanan historis yang panjang, berakar dan ajaran syariat Islam yang telah berabad-abad hidup dan berbaur dengan hukum adat masyarakat Nusantara. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, hukum keluarga di bidang perkawinan, perceraian, dan waris menjadi bagian dari hukum yang berlaku bagi umat Islam. Meskipun implementasinya seringkali tidak terstruktur secara nasional. Puncak dari upaya kodifikasi dan unifikasi hukum keluarga Islam terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan yang lebih spesifikasi kita sering menyebut Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam atau sering disebut KHI menjadi jembatan transformasi fikih hukum Islam yang tidak tertulis. Menjadi hukum positif tertulis, memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan utama bagi peradilan agama dan penyelesaian perkara keluarga. Nah, langsung ya kita ke pembahasan keduanya. Di sini perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Perkembangan dan penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai kerangka teori, di antaranya yaitu teori pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan atau reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia didasarkan pada metode yang adaptif terhadap konteks sosial, waktu, dan tempat. Metode yang digunakan antara lain takhayur atau pemilihan, memilih pendapat salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar madhab yang dianggap paling relevan dan kontekstual. Yang keduanya talfik atau kombinasi, menggabungkan atau mengkombinasi sejumlah pendapat ulama dari berbagai madhab untuk membentuk aturan hukum baru. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa hukum dapat berubah-ubah seiring perubahan waktu. Jadi di sini hukum itu tidak tetap, tetapi bisa berubah-ubah mengkondisikan waktu ataupun tempatnya. Dan kondisi atau tagayu al-ahkam atau sering disebut tagayu al-ahkam bil tagayu al-ajman wa al-akminah wal al-wali. Lalu yang kedua yaitu teori politik hukum atau receptio contrario. Teori ini yang dipopulerkan oleh Hazairin dan Syayuti Talib menentang teori
City atau Snokhurgronze yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Sebaliknya, Receptio et Contrario menegaskan bahwa hukum adat berlaku bagi umat Islam selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Dalam konteks KHI dan peradilan agama, ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum dasar bagi umatnya dan negara mengakomodasikannya sebagai hukum positif. Jadi, negara itu bisa mengakomodasi hukum yang tadinya adat di negara menjadi dibungkus menjadi hukum kompilasi hukum Islam. Lalu yang ketiganya yaitu teori keluarga oleh para ahli. Nah, beberapa ahli yang relevan dalam kajian ini meliputi yang pertama Z.N.D. Anderson menyebutkan hukum keluarga sebagai inti syariah atau core of the syariah karena ia dianggap sebagai pintu gerbang utama bagi umat Islam untuk memasuki ketentuan-ketentuan agama dan masyarakat. Sedangkan di sini ada lagi teorinya yaitu Amir Saripudin yang menekankan bahwa pembaharuan hukum Islam di Indonesia adalah kompromi antara syariah, kebutuhan kodifikasi, dan respon terhadap perkembangan sosial modern, terutama dalam isu perlindungan perempuan dan anak. Mungkin itu saja presentase atau pembuatan video tentang sosiologi hukum Islam. Kurang lebihnya ataupun penyampaiannya kurang bagus, saya mohon maaf karena saya masih tahap belajar juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.